Di jantung kota, berdiri megah gedung PT Gunajaya Abadi, sebuah perusahaan raksasa yang dalam waktu singkat berhasil menguasai pasar industri manufaktur. Tidak ada satupun pesaing yang mampu menyaingi laju pertumbuhan perusahaan itu. Sejak didirikan 5 tahun lalu oleh Surya Wijaya, perusahaan ini mengalami lonjakan keuntungan yang tidak masuk akal. Produk-produknya selalu laris, proyek-proyeknya selalu sukses, dan setiap tender besar selalu jatuh ke tangannya. Banyak orang heran, bagaimana mungkin perusahaan yang baru berdiri bisa berkembang begitu cepat. Namun, tak ada yang berani bertanya. Pak Surya dikenal sebagai sosok yang ramah, bijaksana, dan murah hati. Ia memperlakukan karyawannya dengan baik, sering memberi bonus besar, dan bahkan kerap menyantuni anak yatim, serta membangun masjid. Orang-orang menganggapnya sebagai pengusaha yang benar-benar diberkahi. Tapi di balik senyumannya yang menenangkan, tersembunyi rahasia kelam yang hanya diketahui segelintir orang. Di antara para karyawan, ada desas-desus yang selalu berhembus setiap tahun. Setiap malam suro, satu orang dari perusahaan ini pasti menghilang tanpa jejak. Kisah-kisah seram beredar dari mulut ke mulut. Ada yang bilang mereka mengalami kecelakaan, ada yang katanya mengundurkan diri tiba-tiba, dan ada juga yang disebut pindah kerja tanpa kabar. Tapi anehnya, tidak ada satupun dari mereka yang pernah terlihat lagi setelah pergi. Di ruang istirahat lantai 3, beberapa karyawan berbincang dalam bisik-bisik. Dulu ada namanya Mas Tono dari bagian produksi. Dia orangnya rajin. Tiba-tiba dia hilang pas malam suro tahun lalu. Istrinya katanya sampai cari ke kantor polisi, tapi nggak ketemu, bisik Rina, seorang karyawan lama. Sebelumnya juga ada Mbak Wati dari divisi keuangan. Sama aja, hilang gitu aja pas malam suro. Jangan ngomongin ini deh, serem, sahut Anton, supir pribadi Pak Surya, yang wajahnya terlihat gelisah. Namun, sebagian besar karyawan memilih diam dan pura-pura tidak peduli. Mereka terlalu sibuk dengan pekerjaan, dengan bonus besar yang selalu mereka terima, dan dengan kenyamanan yang diberikan oleh perusahaan. Yang penting, bukan mereka yang menghilang. Pak Surya dikenal sebagai pengusaha sukses yang memiliki kepribadian sempurna. Penampilannya selalu rapi, dengan jas hitam yang pas di tubuhnya, rambut yang selalu disisir licin ke belakang, serta senyuman yang menenangkan. Setiap pagi, ia menyapa para karyawannya. "Selamat pagi, sudah sarapan? Jangan lupa istirahat ya," ucapnya sambil menepuk bahu seorang karyawan. Ia sering berjalan-jalan di area produksi, berbicara langsung dengan pekerja-pekerja di pabrik, memastikan semua berjalan dengan baik. Tidak ada satupun yang bisa menemukan celah kesalahan dalam sikapnya. Namun, ada satu kebiasaannya yang aneh. Setiap malam Jumat, sekitar pukul 11 malam, ia selalu menghilang ke ruang bawah tanah gedung utama. Tidak ada yang tahu apa yang ia lakukan di sana, dan tidak ada yang berani bertanya. Satpam yang bertugas pun selalu diberi perintah tegas untuk tidak mendekati ruangan itu. Pak Budi, satpam senior yang sudah bekerja sejak awal perusahaan berdiri, pernah melihat sesuatu yang membuatnya tidak bisa tidur selama berhari-hari. Malam itu, ia berpatroli di sekitar gedung saat melihat pintu ruang bawah tanah sedikit terbuka. Dari celah pintu, terlihat cahaya merah berkedip-kedip. Suara seperti orang merintih terdengar samar-samar. Dengan hati-hati, Pak Budi mendekat. Namun, sebelum sempat mengintip lebih jauh, tiba-tiba Pak Surya muncul dari balik pintu. "Pak Budi, sebaiknya Anda tidak perlu tahu," ujarnya dengan senyum yang terasa dingin. Sejak saat itu, Pak Budi tidak pernah sekalipun berani mendekati ruang bawah tanah itu lagi. Di antara para karyawan, ada satu sosok yang berbeda. Faris, seorang pemuda berusia 24 tahun, baru bekerja di bagian administrasi perusahaan selama 3 bulan terakhir. Ia bukan karyawan biasa. Ia adalah seorang hafidz Quran, anak dari seorang kiai ternama di desanya, Kiai Abdullah. Faris sebenarnya
tidak pernah bercita-cita bekerja di perusahaan besar seperti ini. Sejak kecil, ia lebih suka menghabiskan waktunya di pesantren, menghafal ayat-ayat suci, dan membantu ayahnya mengajar santri. Namun, karena tuntutan ekonomi, ia memutuskan untuk mencari pekerjaan di kota dan akhirnya diterima di perusahaan tersebut. Sejak awal, Faris merasa ada sesuatu yang janggal di perusahaan ini. Suasana kantor terasa terlalu sunyi di malam hari. Seakan ada sesuatu yang mengawasi. Beberapa kali ia merasa mendengar suara langkah kaki di lorong meski tak ada siapa-siapa. Suatu malam, saat ia lembur di ruangannya, lampu tiba-tiba berkedip, angin dingin bertiup, membuat bulu kuduknya berdiri. Dan kemudian, ia mendengar sesuatu. Suara seseorang menangis. Faris mencoba mencari sumber suara itu, tetapi lorong kantor kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun, ia yakin satu hal. Suara itu bukan suara manusia biasa. Malam itu, Faris tidur dengan perasaan tidak tenang dalam tidurnya. Ia bermimpi berada di tengah-tengah ruangan gelap yang dikelilingi oleh bayangan hitam. Dari kejauhan, ia melihat sosok seorang pria tua berpakaian putih. Wajahnya penuh luka. Cepat lari. Lari sebelum kau menjadi korban berikutnya. Faris terbangun dengan keringat dingin. Dadanya berdegup kencang. Ia tidak tahu siapa pria dalam mimpinya. Tetapi firasatnya mengatakan bahwa semua ini ada hubungannya dengan misteri di perusahaan tempatnya bekerja. Beberapa hari kemudian, ia mendengar kabar bahwa malam suro akan segera tiba. Dan rumornya, seseorang akan kembali menghilang. Faris duduk di meja kerjanya dengan wajah masih pucat. Mimpi buruk yang dialaminya semalam masih terasa nyata. Bayangan pria tua dengan luka di wajahnya terus menghantui pikirannya. Cepat lari. Lari sebelum kau menjadi korban berikutnya. Suara itu terngiang-ngiang, membuatnya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres di perusahaan ini. Hari itu, suasana kantor terasa lebih sunyi dari biasanya. Para karyawan bekerja dalam diam, hanya suara ketikan keyboard dan gemerisik kertas yang terdengar. Di beberapa sudut, beberapa karyawan tampak berbisik-bisik, seolah membicarakan sesuatu yang tak ingin mereka utarakan dengan lantang. Faris mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman itu dan kembali fokus pada pekerjaannya. Namun, sebuah suara pelan di belakangnya membuatnya tersentak. Malam suro akan tiba, Faris. Kau harus lebih berhati-hati. Faris menoleh. Di belakangnya, Pak Budi, satpam senior, berdiri dengan wajah serius. Faris menatap Pak Budi dengan dahi berkerut. Maksud Bapak apa? Tanyanya mencoba tetap tenang. Pak Budi melihat sekeliling, memastikan tak ada yang mendengar. Kemudian, ia mendekat dan berbicara dengan suara yang lebih pelan. Aku tahu, kau merasa ada sesuatu yang aneh di sini. Kau benar, Faris. Ada yang tidak beres di perusahaan ini, ucapnya dengan nada serius. Faris menelan ludah. Apa hubungannya dengan malam suro? Pak Budi menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Setiap tahun, pada malam itu, selalu ada karyawan yang menghilang. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Tidak ada yang menemukan jejak mereka. Laporan mereka selalu dianggap sebagai pengunduran diri mendadak. Tapi aku tahu, mereka tidak pergi dengan sendirinya. Faris merasakan hawa dingin menjalar di tengkuknya. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Pak Budi menggeleng. Matanya terlihat berat. Aku tidak tahu pasti. Tapi satu hal yang jelas, setiap kali ada yang hilang, beberapa hari sebelumnya mereka selalu mengalami gangguan. Mimpi buruk, suara-suara aneh, perasaan seperti diawasi. Ia mengalami semuanya. Aku ingin kau berhati-hati, Faris. Lanjut Pak Budi. Kau berbeda dari karyawan lain. Mungkin kau bisa selamat, atau mungkin tidak. Sebelum Faris sempat bertanya lebih lanjut, Pak Budi segera pergi, meninggalkan pemuda itu dengan kepala penuh pertanyaan. Malam itu, Faris pulang lebih awal. Ia merasa gelisah dan butuh waktu untuk mencerna semua informasi yang baru ia terima. Saat tiba di kosnya, ia langsung berwudu dan duduk untuk membaca Al-Quran, mencari ketenangan dalam ayat-ayat suci. Namun, baru saja ia membaca beberapa ayat, angin dingin bertiup di dalam kamar.
Lampu redup, seakan ada sesuatu yang menyedot energinya. Kemudian, terdengar suara, "Tolong." Suara itu lirih, hampir seperti bisikan. Faris menoleh ke jendela, tapi di luar hanya kegelapan. "Tolong aku." Suara itu semakin jelas. Faris bangkit dan membuka jendela, mencari asal suara. Namun yang ia lihat hanya gang sempit yang sepi. Tiba-tiba bayangan hitam melintas di sudut kamarnya. Faris tersentak dan berbalik. Tidak ada siapa-siapa. Namun, ketika ia menutup jendela, ia melihat sesuatu. Di kaca jendela yang memantulkan bayangan kamarnya, ada sesosok wajah pucat dengan mata kosong menatapnya dari belakang. Faris langsung membaca ayat kursi dengan lantang. Seketika, bayangan itu memudar dan hawa dingin di ruangan menghilang. Faris duduk dengan napas memburu. Ia tahu ini bukan sekadar kebetulan, ada sesuatu yang menginginkannya. Keesokan harinya, Faris datang ke kantor dengan tekad baru. Ia harus mencari tahu lebih banyak sebelum semuanya terlambat. Ia mulai dengan bertanya kepada Rina, karyawan lama yang sering mendengar gosip seputar perusahaan. Dengan hati-hati, ia membuka percakapan saat makan siang. "Rina, kamu pernah dengar soal karyawan yang hilang setiap malam suruh?" Tanyanya santai, seolah hanya ingin bergosip biasa. Rina yang sedang menyendok sup mendadak berhenti. Matanya melebar sebelum ia buru-buru bisik, "Hati-hati, jangan bahas itu di sini." Faris tetap tenang. "Kenapa? Aku cuma penasaran." Rina menoleh ke kanan dan kiri sebelum berbisik, "Aku nggak tahu banyak, tapi yang aku dengar, semua yang hilang itu pasti terpilih sebelumnya." "Terpilih? Oleh siapa?" Rina menggeleng. "Aku nggak tahu, tapi yang jelas mereka selalu mengalami gangguan sebelum hari itu tiba." Faris mulai menyadari sesuatu. Ia juga mengalami gangguan itu. Rina melanjutkan, dan katanya yang memilih mereka bukan manusia. Malam itu, Faris memutuskan untuk bertindak lebih jauh. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya ada di ruang bawah tanah, tempat Pak Surya selalu menghilang setiap malam Jumat. Ia menunggu hingga larut malam, ketika sebagian besar karyawan sudah pulang. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan menuju lorong belakang yang mengarah ke tangga bawah tanah. Namun, sebelum ia sempat mencapai pintu, suara berat terdengar dari belakangnya. "Mau kemana, Faris?" Pak Surya berdiri di sana dengan senyuman yang sama seperti biasa. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda di matanya. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Faris mencoba tetap tenang. "Saya hanya penasaran, Pak. Saya mendengar ada ruangan di bawah." Pak Surya tertawa kecil. "Banyak hal di perusahaan ini yang lebih baik tidak kau ketahui." Faris merasakan ketegangan di udara. Pak Surya melangkah mendekat, lalu menepuk bahunya dengan lembut. "Kau pekerja yang baik, Faris. Aku ingin kau tetap seperti itu. Jangan mengusik sesuatu yang bukan urusanmu." Faris menahan napas. "Maksud Bapak?" Pak Surya tersenyum. "Aku ingin kau tetap hidup." Hati Faris berdegup kencang. Ia tahu, sekarang ia adalah tumbal berikutnya. Faris berdiri kaku di lorong menuju ruang bawah tanah. Jantungnya berdetak liar setelah mendengar kata-kata Pak Surya. "Aku ingin kau tetap hidup." Ucapan itu terdengar seperti peringatan, bukan sekadar nasihat dari seorang atasan kepada karyawannya, tetapi ancaman terselubung yang memiliki makna lebih dalam. Pak Surya menepuk bahunya sekali lagi, lalu berbalik dan melangkah pergi dengan santai. Namun, sebelum benar-benar menghilang di balik lorong, ia sempat menoleh dan menatap Faris dengan sorot mata yang dingin. Setelah itu, sosoknya lenyap dalam bayangan lorong, meninggalkan Faris yang masih berdiri terpaku. Faris tahu, mulai malam ini, tidurnya tidak akan pernah tenang lagi. Setelah itu, Faris pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Langkahnya terasa berat saat memasuki kamar kos yang kecil dan sederhana. Ia merasa kehadirannya di perusahaan ini bukan lagi sekadar bekerja untuk mencari nafkah, tetapi telah menyeretnya ke dalam sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih mengerikan. Setelah berwudu,
Ia membuka Al-Quran dan membaca beberapa ayat untuk menenangkan diri. Namun, ada firasat aneh yang mengusik hatinya, seakan ada sesuatu yang mengawasinya. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu dan akhirnya berbaring di tempat tidur, berharap bisa memejamkan mata, walau hanya sebentar. Namun, begitu matanya tertutup, ia langsung terseret ke dalam mimpi yang tak biasa. Ia berdiri di tengah ruangan gelap yang dikelilingi dinding batu. Di sekelilingnya terdengar suara-suara rintihan, tangisan, dan bisikan lirih yang mengerikan. Faris mencoba mencari sumber suara itu, tetapi tiba-tiba lantai di bawahnya retak dan terbuka. Sebuah tangan hitam keluar dari celah lantai, mencengkeram pergelangan kakinya. Faris tersentak, mencoba melepaskan diri, tetapi semakin ia meronta, semakin kuat cengkeraman itu. Dari kegelapan, muncul sosok-sosok manusia dengan tubuh menghitam seperti arang. Wajah mereka kosong, mata mereka putih, tanpa bola mata. Salah satu dari mereka membuka mulutnya, mengeluarkan suara serak yang mengerikan. "Tolong kami. Kami adalah tumbal. Kamu akan menjadi salah satu dari kami." Faris berusaha membaca ayat kursi, tapi tenggorokannya tercekat. Sosok-sosok itu semakin mendekat, meraih tubuhnya, menariknya ke dalam kegelapan. Lalu, tiba-tiba terdengar suara keras menggelegar. "Faris, cepat bangun!" Ia terbangun dengan tubuh berkeringat dan napas memburuk. Namun, saat ia membuka matanya, ia menyadari sesuatu yang membuat darahnya membeku. Masih ada bekas lebam hitam di pergelangan tangannya, seolah benar-benar ada sesuatu yang mencengkeramnya di dalam mimpi tadi. Faris duduk di tempat tidurnya, masih mencoba menenangkan diri. Pukul 2 dini hari, udara di kamar terasa lebih dingin dari biasanya. Tidak ada suara dari luar, seolah seluruh dunia tertidur kecuali dirinya. Namun, ketenangan itu hanya berlangsung sebentar. Ketukan lirih terdengar dari jendela kamar kosnya. Faris menoleh perlahan. Jendela itu tertutup rapat, tetapi ada sesuatu yang aneh. Tirainya sedikit bergeser, seperti ada angin yang bertiup dari luar. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Faris menelan ludah. Dengan tangan gemetar, ia bangkit dan perlahan mendekati jendela. Ketika ia mengintip dari celah tirai, tidak ada siapa-siapa di luar. Namun, saat ia bersiap menutup tirainya kembali, sesuatu muncul dari balik kaca. Sebuah wajah pucat dengan mata kosong menatapnya. Faris mundur dengan jantung nyaris copot. Ia membaca ayat kursi dengan suara keras. Sosok di luar jendela itu tiba-tiba memutar kepalanya dengan sudut yang mustahil, lalu lenyap dalam sekejap. Namun, sebelum menghilang, sosok itu sempat berbisik dengan suara mengerikan. "Malam suruh sudah dekat. Kami menunggumu." Keesokan harinya, Faris pergi ke kantor dengan tubuh yang lelah. Wajahnya pucat, matanya sembab akibat kurang tidur. Di kantor, suasana terasa lebih aneh dari biasanya. Seakan-akan semua orang sudah tahu sesuatu yang ia belum pahami sepenuhnya. Saat melewati meja resepsionis, ia mendengar 2 karyawan berbicara pelan. "Dengar-dengar, besok malam suruh. Aku harap aku gak kena sial tahun ini." Faris semakin yakin bahwa ada pola yang berulang. Setiap tahun selalu ada korban, dan tahun ini sepertinya ia yang terpilih. Saat makan siang, ia memutuskan untuk menemui Pak Budi lagi. Namun, sebelum sempat menemukannya, seorang office boy bernama Darto tiba-tiba menarik lengannya. "Mas Faris, Pak Budi nggak ada." Faris terkejut kebingungan. "Maksudnya nggak ada? Dia kemarin masih di sini ngobrol sama saya." Darto menelan ludah. Semalam dia hilang, nggak ada yang tahu kemana dia pergi. Darah Faris berdesir. "Kok bisa tiba-tiba hilang?" Darto mengangguk. "Dan yang lebih aneh, Mas, sebelum dia hilang, ada yang melihat dia berbicara sendirian di dekat ruang bawah tanah." Faris merasa tubuhnya merinding. Pak Budi, satu-satunya orang yang berani memperingatkannya, kini telah menghilang tanpa jejak.
ia mulai merasa semakin terancam. Ia harus mencari tahu kebenarannya sebelum giliran dirinya yang lenyap. Faris duduk di meja kerjanya dengan tubuh tegang. Pikirannya masih berkecamuk setelah mendengar kabar bahwa Pak Budi telah menghilang. Satu-satunya orang yang memperingatkanku sekarang hilang. Jantungnya berdetak cepat. Ia tahu bahwa kepergian Pak Budi bukan kebetulan. Apakah dia juga menjadi tumbal? Jika iya, berarti malam ini malam suro bisa jadi adalah gilirannya. Di kantor, suasana terasa berbeda. Para karyawan tampak bekerja seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang aneh di wajah mereka. Mereka lebih pendiam, lebih gelisah, seakan menunggu sesuatu yang buruk akan terjadi. Faris mencoba berpikir jernih. Ia harus menemukan cara untuk keluar dari situasi ini sebelum semuanya terlambat. Namun, satu pertanyaan terus menghantui pikirannya. Siapa yang telah memilihnya sebagai tumbal? Dan apakah masih ada cara untuk membatalkan ritual mengerikan ini? Menjelang sore, keadaan kantor semakin sunyi. Beberapa karyawan pulang lebih awal dengan alasan yang tidak jelas. Mereka hanya menghindari kontak mata dan buru-buru meninggalkan gedung. Faris memperhatikan sekelilingnya. Dari 100 lebih karyawan, kini hanya tersisa segelintir orang. Di sudut ruangan, Anton, supir pribadi Pak Surya, sedang mengobrol dengan Rina. Tatapan mereka sesekali mengarah ke Faris, seperti menyembunyikan sesuatu. Ketika Faris mencoba mendekati mereka, Anton tiba-tiba berdiri dan beranjak pergi. Rina menoleh ke arah Faris dengan raut wajah tegang. Faris, aku harus bicara denganmu. Faris dan Rina duduk di pantry kantor yang sudah sepi. Suara jam dinding terdengar lebih keras dari biasanya, menambah kesan mencekam di antara mereka. Rina menatap Faris dengan mata penuh kecemasan. Aku tahu sesuatu yang harus kau dengar, katanya dengan suara pelan. Faris mencondongkan tubuhnya. Apa itu? Rina menelan ludah. Setiap tahun, sebelum ada yang menghilang, Pak Surya pasti memberikan tanda. Aku tidak tahu pasti caranya, tapi dia selalu punya cara untuk memilih seseorang yang akan dikorbankan. Faris merasakan hawa dingin menjalar ke tubuhnya. Aku yang dipilih tahun ini kan? Rina terkejut, tapi tak berani menatap matanya. Sepertinya iya. Faris mengepalkan tangannya. Lalu, bagaimana cara mereka mengambil korbannya? Rina menggeleng. Aku tidak tahu pasti, tapi yang jelas, orang yang dipilih selalu mengalami gangguan sebelum malam suro. Dan malam ini, entah bagaimana caranya, mereka akan membawamu ke ruang bawah tanah. Jantung Faris berdetak kencang. Ia ingat betul bagaimana ia mengalami mimpi buruk, mendengar suara-suara aneh, bahkan melihat sosok-sosok menyeramkan di kamarnya. Semuanya sudah direncanakan. Malam ini adalah malam kematiannya. Menjelang pukul 9 malam, hanya tersisa segelintir orang di kantor. Anton masih berada di parkiran, terlihat berbicara dengan seseorang melalui telepon. Beberapa karyawan lain juga tampak masih bekerja. Tapi Faris merasa ada sesuatu yang aneh. Mereka bukan sekadar lembur. Mereka menunggunya. Faris mencoba mencari jalan keluar. Ia bisa saja pergi sekarang. Tapi entah kenapa, tubuhnya terasa berat. Seakan ada sesuatu yang mengunci langkahnya. Tiba-tiba, seluruh lampu di kantor padam. Ruangan menjadi gelap gulita. Faris merasakan bulu kuduknya berdiri. Dari kejauhan, terdengar langkah kaki mendekat. Sudah waktunya. Suara itu milik Pak Surya. Dan sebelum Faris sempat bereaksi, seseorang atau sesuatu menariknya dari belakang dengan kasar. Ketika kesadarannya kembali, Faris mendapati dirinya berada di ruang bawah tanah yang selama ini tersembunyi. Ruangannya luas, tetapi penuh dengan aroma busuk dan darah yang mengering. Di tengah ruangan, terdapat sebuah altar batu dengan noda merah kehitaman. Di sekeliling altar, ada simbol-simbol aneh yang digambar dengan sesuatu yang tampak seperti darah. Lilin-lilin merah menyala di berbagai sudut ruangan, memberikan cahaya redup yang semakin menambah suasana menyeramkan. Di depan altar itu
Mbah Wirang seorang dukun tua dengan jubah hitam panjang sedang duduk bersila sambil merapal mantra. Di sampingnya berdiri Pak Surya dengan wajah tanpa ekspresi. "Akhirnya kau di sini, Faris," kata Pak Surya. Faris mencoba bergerak, tapi ia baru sadar bahwa tangannya diikat dengan tali kasar. Ia ditundukkan di hadapan altar, seolah sudah siap untuk disembelih. "Lepaskan aku!" Faris berteriak. Mbah Wirang terkekeh. Suaranya serak seperti suara gesekan batu. "Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang, anak muda." Pak Surya melangkah mendekat. "Kau harus mengerti, ini bukan soal benci atau dendam. Ini soal kekuasaan dan kekayaan." Faris menatapnya tajam. "Berapa banyak orang yang sudah kau bunuh demi semua ini?" Pak Surya tetap tenang. "4 orang sebelum kamu, dan setelah malam ini, bisnis ini akan mencapai puncaknya. Aku akan menjadi tak tersentuh." Mbah Wirang mulai menaburkan bunga di atas tubuh Faris sambil merapal mantra dalam bahasa yang tak bisa ia mengerti. Faris menutup mata. Apakah ini akhirnya? Tidak. Ia tidak akan menyerah. Dengan sisa tenaga, ia menarik napas panjang dan mulai melantunkan ayat kursi dengan suara lantang. Suasana ruangan tiba-tiba berubah. Angin kencang berhembus dari segala arah, membuat lilin-lilin berkedip liar. Tubuh Mbah Wirang tiba-tiba bergetar hebat. Pak Surya melangkah mundur dengan wajah panik. "Berhenti, jangan baca itu!" teriak Mbah Wirang. Faris terus melantunkan ayat suci dengan lebih keras. Dari sudut ruangan, sesuatu mulai bergerak di dalam bayangan. Sebuah suara berat menggema, suara yang tidak berasal dari dunia ini. "Kau telah mengingkari perjanjian, Surya." Pak Surya menatap Mbah Wirang dengan wajah penuh ketakutan. "Apa yang terjadi? Bukankah ini seharusnya memberiku lebih banyak kekuatan?" Namun, sebelum Mbah Wirang bisa menjawab, bayangan hitam itu mulai menyebar, menelan cahaya di dalam ruangan. Suara jeritan terdengar dari segala arah, dan untuk pertama kalinya, Pak Surya menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Suasana di ruang bawah tanah semakin mencekam. Angin kencang berputar liar di dalam ruangan, meniup lilin-lilin yang sebelumnya menerangi ritual. Cahaya yang tersisa berasal dari simbol-simbol aneh di lantai yang tampak mulai bersinar merah. Pak Surya berdiri kaku. Wajahnya penuh ketakutan saat suara berat yang berasal dari bayangan hitam menggema di seluruh ruangan. "Kau telah mengingkari perjanjiannya, Surya." Sosok yang selama ini memberinya kekayaan dan kekuasaan kini bangkit dari kegelapan. Tapi bukan untuk memberinya lebih banyak keberuntungan, melainkan untuk menuntut balasan. Faris masih terikat di lantai, tapi ia tidak menghentikan bacaan ayat sucinya. Setiap kata yang ia lantunkan semakin melemahkan energi hitam di dalam ruangan. Mbah Wirang, yang sebelumnya terlihat tenang dan menguasai keadaan, kini mulai gemetar. Mantranya berantakan, dan ia berusaha menahan kekuatan yang berusaha keluar dari kegelapan. "Sialan kau, berhenti membaca itu!" teriaknya dengan suara serak. Tapi Faris tidak peduli. Ia menatap lurus ke arah bayangan yang kini semakin besar. Wujudnya mengerikan dengan mata merah yang menyala seperti bara api. "Aku bukan milikmu. Aku tidak akan menjadi tumbal kalian." Pak Surya yang masih mencoba memahami apa yang terjadi, akhirnya menyadari sesuatu. "Mbah Wirang, kenapa ini terjadi? Bukankah seharusnya aku mendapatkan lebih banyak kekuatan setelah tumbal ini?" Mbah Wirang menggeram marah. Anak ini bukan manusia biasa. Dia seorang Hafiz. Auranya melindunginya dari ritual ini. Pak Surya terkejut. "Kau bilang apa?" Mbah Wirang menatapnya tajam. "Kau memilih orang yang salah, Surya. Seharusnya jangan dia yang menjadi tumbal." Bayangan hitam yang semakin besar mulai bergetar. Dari dalam kegelapan muncul tangan-tangan panjang yang menjerit dan meronta, seolah mencoba meraih sesuatu atau seseorang. Dan sebelum mereka sadar, makhluk itu justru mengincar Pak Surya.
Pak Surya mundur dengan langkah gontai. Wajahnya memucat saat ia merasakan hawa dingin yang berasal dari bayangan itu. Tunggu, tidak. Aku masih punya sesuatu untuk diberikan. Jangan ambil aku. Tapi makhluk itu tidak peduli. Sebuah tangan hitam merayap di lantai, melilit kakinya seperti akar yang tumbuh dari dalam bumi. Pak Surya mencoba menendangnya, tetapi setiap kali ia bergerak, lilitan itu semakin erat. "Tolong aku, Mbah Wirang," teriaknya putus asa. Namun, Mbah Wirang sendiri sedang sibuk mempertahankan dirinya. Ia mencoba merapal mantra pelindung, tetapi setiap kali ia mengucapkan sesuatu, gema suara ayat suci yang dibaca Faris mengguncang ruangan, menghambat kekuatannya. Bayangan hitam itu kini naik, mencengkeram tubuh Pak Surya lebih erat. Dari dalam kegelapan, terdengar suara berbisik. "Janji adalah janji, Surya." Tiba-tiba, sesuatu menariknya ke belakang dengan kekuatan besar. Pak Surya berteriak sekencang mungkin, tapi suaranya teredam begitu tubuhnya diseret masuk ke dalam kegelapan. Dan dalam sekejap, ia lenyap. Satu-satunya yang tersisa hanyalah bayangan hitam yang terus berputar di udara, seolah sedang mencari korban lain. Mbah Wirang menatap ke tempat Pak Surya menghilang dengan ekspresi ngeri. Sang majikan telah lenyap dan kini hanya tersisa dirinya. Tapi ia tahu, ia tidak akan kalah tanpa perlawanan. Dengan sangat cepat, ia meraih segenggam serbuk kuning dari kantong jubahnya dan melemparkannya ke udara sambil membaca mantra keras. Tiba-tiba, udara di dalam ruangan berubah. Angin kencang berhenti dan suara jeritan dari bayangan hitam mereda. Makhluk itu tampak melemah dan simbol-simbol yang bersinar merah di lantai mulai meredup. "Aku telah memberikan banyak nyawa padamu. Jangan berani-berani melawanku," bentak Mbah Wirang. Bayangan itu menggeliat, tapi kali ini ia tidak berani mendekat. Faris memperhatikan dengan waspada. Ia menyadari bahwa Mbah Wirang bukan hanya sekadar dukun biasa. Ia memiliki kekuatan yang mampu mengendalikan makhluk-makhluk gaib. Namun, ia juga tahu sesuatu yang lebih penting. Mbah Wirang hanya kuat selama ia bisa mempertahankan mantranya. Faris menarik napas dalam dan melanjutkan bacaan Qur'annya dengan lebih khusyuk. Setiap ayat yang ia ucapkan membuat tubuh Mbah Wirang semakin gemetar. "Hentikan!" teriaknya marah. Tapi Faris tidak peduli. Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di luar ruangan. Dan sebelum Mbah Wirang bisa melakukan sesuatu, pintu ruang bawah tanah terbuka dengan keras. Seorang pria tua berjubah putih dengan sorban hijau berdiri di ambang pintu. Sosok Kiai Abdullah muncul. Dia adalah ayah Faris. Di belakangnya, beberapa muridnya mengikuti, membawa tasbih dan kitab suci. Wajah Kiai Abdullah terlihat tenang, tapi ada sorot tajam di matanya. Ia melangkah masuk dengan langkah mantap, lalu menatap lurus ke arah Mbah Wirang. "Permainanmu sudah berakhir, Wirang." Mbah Wirang menyeringai. "Kau kira kau bisa menghentikanku, Abdullah?" Kiai Abdullah tidak berkata-kata. Ia hanya mengangkat tangannya dan mulai membaca doa dengan suara dalam dan penuh wibawa. Seketika, ruangan itu bergetar. Makhluk hitam yang tadinya melemah kini menjerit keras, seakan merasa sakit hanya dengan mendengar suara doa sang kiai. Mbah Wirang mencoba bertahan, tetapi ia tahu bahwa dirinya kini menghadapi musuh yang sepadan. Dua kekuatan besar kini akan bertarung di dalam ruang bawah tanah itu. Dan di tengah pertempuran ini, nasib Faris akan ditentukan. Suasana di ruang bawah tanah PT Gunajaya Abadi berubah drastis. Angin bertiup kencang. Lilin-lilin yang tersisa berkedip liar. Bayangan hitam yang semula liar kini menggeliat kesakitan di bawah kekuatan doa Kiai Abdullah. Di tengah ruangan, Mbah Wirang berdiri dengan napas memburu, matanya menatap tajam ke arah Kiai Abdullah yang baru saja masuk bersama beberapa santrinya. Sementara itu, Faris masih terikat di lantai.
Tubuhnya lemas, tetapi hatinya semakin kuat. Ia tahu pertarungan ini akan menentukan segalanya. "Permainanmu sudah berakhir, Wirang," ujar Kiai Abdullah dengan nada tegas. Mbah Wirang menyeringai, "Kau kira hanya dengan bacaan doa kau bisa menghancurkan kekuatanku?" Seketika, langit-langit ruangan bergetar dan udara terasa semakin pekat. Dari bayangan di belakang Mbah Wirang, muncul sosok-sosok makhluk menyeramkan. Makhluk itu tinggi, bertaring, dengan mata merah menyala. Mereka mengeluarkan suara geraman mengerikan, siap menerkam siapa saja yang berani menghalangi tuannya. Kiai Abdullah tetap tenang. Ia melangkah maju, menatap langsung ke mata Mbah Wirang. "Kau sudah terlalu jauh melangkah, Wirang. Sudah terlalu banyak nyawa yang kau korbankan." Mbah Wirang tertawa dingin. "Dan aku tidak akan berhenti di sini." Mbah Wirang merogoh kantong jubahnya dan mengeluarkan segenggam tanah hitam. Ia menggenggamnya erat, lalu meniupnya sambil membaca mantra dalam bahasa yang tak bisa dipahami. "Hamba memanggil leluhur kegelapan. Bangkit dan habisi mereka." Seketika, lantai bergetar. Dari dalam tanah muncul tangan menghitam yang merangkak keluar, diikuti oleh makhluk-makhluk menyeramkan yang tampak seperti bayangan manusia yang telah membusuk. Santri-santri Kiai Abdullah segera bergerak ke depan, membaca doa-doa perlindungan. Salah satu santri yang bernama Ghazali menggenggam tasbihnya erat dan mulai membaca surah Al-Falaq dan An-Nas dengan lantang. Makhluk-makhluk yang muncul dari tanah langsung berteriak kesakitan. Tubuh mereka terbakar oleh cahaya putih yang muncul dari lantunan ayat suci. Mbah Wirang menyipitkan mata. "Kalian sangat lucu. Santri bau kencur berani melawan aku?" Dengan cepat, ia mengangkat tangannya, menciptakan pusaran angin hitam yang menghantam Ghazali hingga terpental ke belakang. Santri lain segera membantu Ghazali bangkit. Tetapi kini Mbah Wirang mengangkat kedua tangannya lebih tinggi. Angin semakin kuat. Lantai mulai retak. Dari sudut ruangan, bayangan Pak Surya yang telah lenyap mulai muncul kembali, tapi kali ini dalam bentuk mengerikan. Tubuhnya tertutup kabut hitam, matanya kosong tanpa nyawa. "Kau sudah menjadi bagianku, Surya," bisik suara berat dari dalam kegelapan. Kiai Abdullah menatap lurus ke arah bayangan itu. Jasad boleh mereka ambil, tapi tidak dengan jiwanya. Ia kemudian menoleh ke arah Faris yang masih terikat. "Bertahanlah, nak." Mbah Wirang tertawa, lalu menepuk tanah dengan keras. Seketika, sebuah tombak hitam muncul di tangannya, berkilauan dengan aura kegelapan. "Abdullah, sudah saatnya kita bertarung. Kau mungkin kuat, tapi aku sudah terhubung dengan dunia mereka jauh lebih lama daripada kau bisa bayangkan." Kiai Abdullah tersenyum tipis. Kebenaran tak perlu waktu lama untuk mengalahkan kebatilan. Ia mengangkat tasbihnya dan mulai melantunkan surah Yasin dengan suara yang menggema ke seluruh ruangan. Faris, yang sebelumnya merasa lemas, tiba-tiba merasakan kekuatan mengalir dalam tubuhnya. Ia ikut membaca ayat-ayat suci, dan sesuatu terjadi. Tali yang mengikatnya perlahan terurai sendiri. "Alhamdulillah," gumam Nia. Sementara itu, pertempuran antara dua kekuatan besar semakin memanas. Mbah Wirang mengayunkan tombaknya ke arah Kiai Abdullah. Tetapi sebelum senjata itu menyentuh tubuhnya, sebuah perisai cahaya muncul dan menangkis serangan tersebut. Mbah Wirang mundur beberapa langkah, matanya melebar tak percaya. Santri-santri Kiai Abdullah kini juga semakin kuat. Mereka berdiri dalam barisan, membaca ayat-ayat suci secara bersama-sama. Setiap kali mereka melantunkan ayat, makhluk-makhluk hitam menjerit kesakitan dan terbakar menjadi abu. Tiba-tiba, Kiai Abdullah melangkah maju dan mengarahkan telunjuknya ke arah Mbah Wirang. "Kini saatnya kau menerima hukumanmu, Wirang." Tubuh Mbah Wirang mulai bergetar. Ia menyadari bahwa kekuatannya semakin berkurang, sementara energi yang berasal dari lantunan doa semakin kuat. "Tidak, ini tidak mungkin." Ia mencoba mengerahkan kekuatan terakhirnya. Dengan cepat,
ia merogoh kantong jubahnya lagi dan mengeluarkan sesuatu yang sangat kecil, sebuah batu hitam berkilauan. "Jika aku harus jatuh, kalian semua akan ikut denganku." Ia menghantam batu itu ke tanah, dan tiba-tiba seluruh ruangan bergetar dahsyat. Lantai mulai runtuh, dinding-dinding bergetar seperti akan ambruk. Dari dalam tanah muncul pusaran api hitam yang membakar semua yang ada di dekatnya. Mbah Wirang tertawa terbahak-bahak. "Kalian akan mati bersamaku." Tetapi sebelum api itu menyebar lebih jauh, Kiai Abdullah mengangkat tangannya dan berseru dengan suara lantang, "La ilaha illallah." Seketika, sebuah cahaya putih terang menyelimuti ruangan. Api hitam yang sebelumnya membesar seketika padam, seolah tak pernah ada. Mbah Wirang menatap ke depan dengan wajah ngeri. Tidak, ini tidak mungkin. Tubuhnya mulai melemah. Dari balik jubahnya, kabut hitam keluar, menghilang ke udara, seperti asap yang disedot oleh kekuatan tak terlihat. Mbah Wirang mencoba melawan, tetapi semakin ia bergerak, tubuhnya semakin terkikis. Dan dalam hitungan detik, Mbah Wirang meledak menjadi debu, lenyap tanpa sisa. Begitu Mbah Wirang menghilang, ruangan menjadi tenang. Tidak ada lagi bayangan hitam, tidak ada lagi suara jeritan. Faris terjatuh ke lantai. Tubuhnya gemetar. Santri-santri Kiai Abdullah membantu membersihkan ruangan dari sisa-sisa ritual jahat itu. Kiai Abdullah menatap altar yang kini kosong. Sudah selesai. Tapi ini belum akhir dari segalanya. Faris menoleh. "Maksud Abah apa?" Kiai Abdullah menatapnya dengan sorot mata tajam. "Masih ada sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang lebih besar, yang belum kita ketahui." Faris mencoba berdiri dengan tubuh yang masih lemas. Ia memandang sekeliling. Seharusnya, setelah Mbah Wirang dikalahkan, semua energi jahat di tempat ini menghilang. Tapi entah kenapa, ia masih merasakan sesuatu yang mengintai. "Apakah ada sesuatu yang tersisa?" tanyanya, suaranya bergetar. Kiai Abdullah menutup mata, menarik napas panjang, lalu meletakkan telapak tangannya di atas altar batu yang digunakan untuk ritual tumbal. Saat itulah, sesuatu terjadi. Lantai yang tadinya kokoh tiba-tiba bergetar. Para santri mundur, bersiap menghadapi sesuatu. Cahaya dari lilin yang tersisa mulai redup, lalu satu persatu padam. Tiba-tiba, dari balik altar, muncul sebuah retakan besar di tanah, dan dari dalamnya terdengar suara mengerikan. "Kalian tidak bisa mengalahkan aku." Suara itu bukan suara manusia. Itu adalah suara yang dalam, berat, dan bergaung dari dalam bumi. Suara yang seakan berasal dari makhluk yang lebih kuat daripada Mbah Wirang. Faris merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Dari dalam retakan tanah, sepasang mata merah menyala mulai terlihat. "Astagfirullah," bisik Faris. Ia tahu ini belum selesai. Dari dalam retakan itu, muncul sosok hitam raksasa, lebih besar dari makhluk-makhluk yang muncul sebelumnya. Sosok itu tidak memiliki wajah jelas, hanya tubuh yang terbuat dari kabut hitam dengan tanduk melengkung di kepalanya. Kedua tangannya panjang, bercakar tajam, dan tubuhnya melayang di udara. Santri-santri Kiai Abdullah mundur dengan wajah ketakutan. Makhluk itu tertawa. Suaranya bergema di seluruh ruangan. "Abdullah, kau mengira kau bisa mengalahkan aku?" Kiai Abdullah menatap tajam. "Kau bukan lagi sekadar jin biasa. Kau adalah sesuatu yang lebih buruk daripada itu." Makhluk itu menunduk, menatap mereka dengan matanya yang menyala. "Aku adalah sumber kekuatan yang membuat perusahaan ini berdiri. Surya adalah budakku. Wirang adalah alatku. Dan kau hanya manusia lemah." Tanah di sekitar altar mulai runtuh. Dinding ruang bawah tanah mulai retak, seperti hendak runtuh. Faris merasakan perasaan sesak di dadanya. Makhluk ini berbeda dari yang lain. Jika Mbah Wirang hanya manusia yang menggunakan ilmu hitam, maka sosok ini adalah sumber dari semua kegelapan yang terjadi di tempat ini. Makhluk itu
mengangkat tangannya, dan dari dalam bayangan yang menyelimutinya, muncul tangan lain yang bergerak liar, mencoba menangkap siapa saja yang mendekat. Para santri mulai membaca doa perlindungan. Kiai Abdullah menggenggam tasbihnya erat, lalu menatap makhluk itu dengan sorot mata tajam. Jika kau adalah sumber kekuatan di tempat ini, maka ini adalah waktunya untuk mengakhirinya. Tanpa membuang waktu, Kiai Abdullah mulai membaca doa dengan lantang. Suaranya menggema di ruangan yang kini terasa semakin sesak oleh hawa kegelapan. Makhluk itu melengking marah, lalu mengangkat tangannya ke langit-langit ruangan. Seketika, gedung PT Gunajaya Abadi mulai bergetar hebat. Di luar, langit yang tadinya gelap perlahan berubah menjadi merah. Angin kencang berhembus di sekitar bangunan, menyebabkan kaca-kaca di gedung itu pecah satu persatu. Para santri yang berada di luar mulai membaca doa-doa, meminta perlindungan kepada Allah agar energi negatif tidak menyebar ke kota. Di dalam ruang bawah tanah, Faris mulai merasakan tanah di bawah kakinya retak. "Abah, tempat ini akan runtuh," teriaknya. Tapi Kiai Abdullah tidak gentar. Ia mengangkat tangan kanannya, lalu menyentuhkan tasbihnya ke lantai. Seketika, cahaya putih menyebar ke seluruh ruangan, menyerang makhluk itu secara langsung. Makhluk itu berteriak kesakitan. Tubuhnya menggeliat seolah mencoba menahan cahaya suci yang kini membakar wujudnya. Dinding-dinding ruangan mulai runtuh lebih cepat. Makhluk itu berusaha bertahan, tapi semakin kuat doa yang dibacakan, semakin melemah tubuhnya. Dengan jeritan terakhir, tubuh makhluk itu meledak menjadi ribuan partikel hitam yang segera tersedot ke dalam retakan tanah, lalu lenyap begitu saja. Dan tepat pada saat itu, gedung PT Gunajaya Abadi mulai runtuh. "Keluar dari sini, sekarang!" teriak Kiai Abdullah. Faris dan para santri bergegas berlari menuju pintu keluar. Tanah di bawah kaki mereka terus bergetar, membuat setiap langkah terasa sulit. Potongan langit-langit mulai berjatuhan, menghancurkan meja-meja dan dinding di sepanjang lorong. Faris menoleh ke belakang dan melihat Kiai Abdullah tetap berjalan paling belakang, memastikan semua keluar dengan selamat. Saat mereka akhirnya mencapai tangga darurat, suara gemuruh semakin keras. Begitu mereka keluar dari pintu belakang gedung, seluruh bangunan ambruk dengan suara menggelegar. Debu dan pecahan bangunan beterbangan ke udara, memenuhi langit malam yang kini kembali gelap. Faris terjatuh ke tanah. Tubuhnya lelah, matanya menatap reruntuhan yang kini menjadi kuburan bagi semua kejahatan yang pernah terjadi di tempat itu. Perusahaan yang dibangun dengan darah kini lenyap untuk selamanya. Namun, meski semua sudah berakhir, Faris tahu bahwa kejadian ini akan meninggalkan luka yang tidak akan pernah hilang. Gedung PT Gunajaya Abadi kini hanya tinggal puing-puing. Asap tipis masih mengepul dari reruntuhan, seolah menjadi saksi bisu atas kehancuran perusahaan yang dibangun di atas darah dan nyawa para tumbal. Di sekitar lokasi, petugas pemadam kebakaran dan kepolisian mulai berdatangan. Beberapa warga berkumpul, berbisik-bisik, bertanya-tanya, bagaimana mungkin gedung megah itu runtuh dalam satu malam tanpa ada tanda-tanda sebelumnya. Namun, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana. Hanya segelintir orang yang memahami kebenaran di balik kehancuran ini. Faris, Kiai Abdullah, dan para santri yang menyaksikan pertarungan mistis itu dengan mata kepala sendiri. Faris berdiri di pinggir jalan. Tubuhnya masih dipenuhi debu, wajahnya lelah, tapi sorot matanya penuh keyakinan. Semuanya sudah berakhir. Tidak akan ada lagi tumbal, tidak akan ada lagi darah yang tertumpah demi keserakahan manusia. Faris menoleh ke arah ayahnya, Kiai Abdullah, yang berdiri di sampingnya. "Abah, ini sudah selesai kan?" tanyanya dengan suara serak. Kiai Abdullah menatap reruntuhan itu dengan pandangan dalam. Angin malam berhembus pelan, menggoyangkan ujung sorbannya. "Ya sudah selesai, tapi ada sesuatu yang harus kita ingat, Nak."
ucapnya perlahan. Faris kebingungan. Apa maksud Abah? Sang kiai menarik napas dalam sebelum menjawab. Keserakahan manusia tidak pernah benar-benar berakhir. Ketika satu perjanjian dengan iblis dihancurkan, akan selalu ada orang lain yang mencoba melakukan hal yang sama di tempat berbeda. Kata-kata ayahnya menyelinap ke dalam pikirannya, membuatnya menyadari sesuatu. Mungkin PT Gunajaya Abadi telah hancur. Mungkin Pak Surya dan Mbah Wirang telah menerima akibat dari perbuatan mereka. Mungkin tidak ada lagi korban jiwa dari ritual pesugihan ini. Namun, apakah ini benar-benar akhir dari segalanya? Faris menggenggam tangannya erat. Dalam hatinya, ia bersumpah, jika suatu hari ia kembali menemukan kejahatan seperti ini, ia tidak akan tinggal diam.